Halo, perkenalkan nama saya Mariro Totoruk. Saya berasal dari kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah tindakan yang dilakukan oleh sejarawan dalam merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis sehingga peristiwa sejarah menjadi benar-benar valid tanpa terpengaruh subjektivitas penulis. Secara umum, penelitian sejarah dilakukan dengan tujuan menguji analisa sejarawan melalui serangkaian tahap. Terdapat 5 tahap dalam langkah-langkah penelitian sejarah, diantaranya adalah pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berikut ini adalah penjelasan tahap penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Langkah awal dalam merumuskan sebuah peristiwa sejarah adalah dengan menentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menentukan topik apa yang akan dibahas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan sumber. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber ini merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi dan mengecek keaslian serta keabsahan sumber sejarah. Yang keempat adalah verifikasi kritik eksternal. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan seorang peneliti, yaitu autentitas atau kesesuaian sumber, orisinalitas atau keaslian, dan integritas atau keutuhan sumber. Yang kelima adalah verifikasi kritik internal. Kritik internal dilakukan untuk menguji isi dari sumber sejarah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sifat sumber atau keresmian sumber, latar belakang sumber, dan pembanding sumber lain. Selanjutnya adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menentukan topik apa yang akan dibahas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan sumber. Tahap ini berperan penting karena menjadi dasar peristiwa yang akan disusun sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Pada tahap heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi dan mengecek keaslian serta keabsahan sumber sejarah. Pada tahap ini, peneliti harus mengecek kevalidan sumber sejarah. Selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Setelah melakukan kritik sumber dan diketahui bahwa sumber yang dikumpulkan sesuai dengan yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan dan menghubungkan antar peristiwa yang telah diverifikasi sehingga menjadi satu bagian utuh. Selanjutnya adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap akhir penelitian sejarah dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Penelitian tidak hanya melaporkan semata, namun harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Selanjutnya adalah sumber sejarah. Pengertian sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Sumber sejarah primer bersifat arsip. Arsip tersebut dapat berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, dan lain-lain sezaman dengan peristiwa. Yang kedua adalah sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contohnya adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian relevan, biografi, surat menyurat yang tidak sezaman dengan peristiwa. Selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. A. Sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah. Contohnya candi dan patung. Beberapa ilmu tentang sumber benda. A. Epigrafi. Menganalisis tentang peninggalan kuno pada benda peninggalan purbakala. B. Arkeologi. Mempelajari kebudayaan dan tatanan hidup pada zaman praaksara. C. Ikonografi. Mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung pada zaman praaksara. D. Numismatik. Mempelajari tentang mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, dan mitologi. E.
Filologi, mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Bentuk tradisi lisan. Yang pertama adalah folklore. Folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua adalah mitologi. Mitologi diartikan cerita tentang asal mula alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib serta mengandung arti yang sangat dalam. 3. Legenda. Sebuah cerita rakyat pada masa lampau yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah atau dengan dongeng-dongeng. Perkembangan historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional merujuk pada penulisan sejarah pada masa lalu, terutama sebelum abad ke-19. Pada periode ini, sejarah seringkali dilihat dari sudut pandang elit atau penguasa, dan fokusnya adalah pada peristiwa-peristiwa penting seperti peperangan, dinasti, dan kehidupan tokoh-tokoh besar. Sumber-sumber yang digunakan cenderung berasal dari catatan resmi, kronik, dan dokumen-dokumen resmi. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah historiografi yang merujuk pada periode sejarah di mana negara-negara Eropa melakukan ekspansi kolonial ke seluruh dunia, terutama pada abad ke-15 hingga abad ke-20. Pada periode ini, banyak sejarah ditulis oleh kolonialis yang sering kali melakukan pandangan yang bias terhadap budaya dan masyarakat yang mereka jajah. Sejarah kolonial cenderung mencerminkan perspektif penjajah dan sering mengabaikan pandangan dari masyarakat yang dijajah. Yang terakhir adalah perkembangan historiografi. Historiografi modern. Historiografi modern merujuk pada penulisan sejarah dalam beberapa abad terakhir, terutama setelah abad ke-19. Historiografi modern cenderung lebih beragam dalam pendekatannya dan mencoba untuk menggali lebih dalam ke dalam sejarah dari berbagai perspektif. Ini mencakup sejarah sosial, ekonomi, budaya, gender, dan banyak aspek lainnya. Sumber-sumber yang digunakan lebih beragam, termasuk arsip, wawancara, literatur, dan rekaman lainnya. Sejarah modern juga lebih inklusif dalam mencoba untuk mencerminkan berbagai pengalaman dan suara dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Perkembangan historiografi modern telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami dan mempelajari sejarah. Dengan penekanan pada analisis kritis, inklusivitas, dan penggunaan metode penelitian yang lebih maju. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan bila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf juga. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.